Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizkia Hikmah selaku pembuka materi presentasi pada kali ini, yaitu yang berjudul Sistem Aplikasi Dana. Dosen pengampu Ibu Juli Yuliawati SEMM, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang selain saya yaitu ada Umi Widyaningrum, Witri Hapsari, Junita Ekasari, Linda Sari, Putri Widyaningsih, dan yang terakhir yaitu ada Azka Agita Dewi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang aplikasi. Dana merupakan finansial teknologi yang memberikan layanan pembayaran dengan telepon genggam penggunanya. Dana dirancang oleh programmer Indonesia, PT Espai Debit Indonesiaku yang didukung investor kelas dunia PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebagai pemegang saham mayoritas dan N Finansial. Dana adalah penyedia layanan keuangan hasil karya anak bangsa Indonesia yang resmi diliris pada tanggal 5 Desember 2018 setelah melakukan soft launching sejak Maret 2018. Layanan Dana memungkinkan pengguna melakukan berbagai macam transaksi elektronik seperti saldo Dana, transfer bank, kartu kredit, dan sektor tunai ke minimarket. Dana dapat digunakan pada ponsel iOS dan Android, sedangkan satu akun Dana hanya dapat digunakan untuk satu ponsel saja. Dana melakukan verifikasi biometrik dan identitas untuk mendapatkan keuntungan seperti top up, yaitu mencapai 10 juta rupiah, mencakup mengirim uang, tarik uang, dan penawaran promo spesial lainnya. Dilanjutkan dengan saya, Umi Widyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan aplikasi Dana. Nah, di dalam kegunaan aplikasi Dana ini terdapat 2 hal, yaitu kegunaan umum aplikasi Dana dan kegunaan saldo dalam aplikasi Dana. Nah, yang pertama kegunaan umum aplikasi Dana. Dana merupakan aplikasi dompet digital yang kehadirannya mempermudah penggunanya dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa banyak uang. Cukup dengan mengisi saldo, pengguna bisa membelanjakan berbagai kebutuhan layaknya membawa uang asli dengan Dana. Amankah aplikasi Dana? Keamanan aplikasi ini pun dijamin 100% sehingga pengguna tidak perlu khawatir kehilangan saldo atau kehilangan uang tanpa persetujuan. Kehadiran Dana sebagai dompet digital turut meramaikan persaingan bagi beberapa dompet digital lain seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan sebagainya. Banyaknya tawaran dompet digital tentu akan menguntungkan konsumen dalam memilih produk terbaik dengan persaingan industri fintech yang semakin ketat. Materi selanjutnya yaitu kegunaan saldo dalam aplikasi Dana. Dana tidak hanya bisa digunakan untuk transaksi online, melainkan juga offline. Untuk apa saja konsumen menggunakan aplikasi ini? Nah, berikut berbagai fungsi aplikasi Dana yang patut kalian ketahui. Yang pertama, bayar tagihan bulanan. Setiap bulan tentu kita memiliki tagihan. Entah itu tagihan air, listrik, asuransi, BPJS Kesehatan, internet, dan sebagainya. Sekarang kamu bisa membayar semua tagihan itu secara online. Salah satunya melalui aplikasi Dana ini. Nah, untuk kedua, yaitu beli pulsa handphone. Pulsa handphone seolah jadi kebutuhan wajib di era internet seperti sekarang. Pasalnya, kamu bisa online di dunia maya setelah pulsa terisi atau paket internet sudah terisi. Bila pulsa mendadak habis pada tengah malam, kamu tidak perlu khawatir karena bisa melakukan isi ulang melalui Dana. Jadi bisa langsung online setelah
pulsa atau paket data terisi. Nah, selanjutnya yaitu belanja di berbagai merchant offline. Aplikasi Dana bisa digunakan untuk apa saja, baik transaksi online maupun offline. Sekarang ini sudah banyak merchant yang bekerja sama dengan Dana dan kamu bisa melakukan metode pembayaran secara offline. Pihak penjual akan meminta nomor handphone kamu untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, akan muncul notifikasi kalau transaksi berhasil dilakukan. Aplikasi ini juga lumayan sering mengadakan promo-promo menarik untuk memanjakan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu top up saldo investasi. Selanjutnya, fungsi aplikasi Dana adalah untuk investasi, tidak hanya untuk belanja. Hanya saja kamu harus mengunduh aplikasi Reksadana Pasar Uang Xsaver terlebih dahulu ya. Bila sudah, buka aplikasi dan pilih opsi top up pada layar utama. Masukkan nominal saldo yang diinginkan untuk top up, lalu pilih Dana sebagai metode pembayarannya. Kamu bisa berinvestasi bermodal 50.000 saja, dan hasilnya relatif menguntungkan. Baik, dilanjut oleh saya, Witri Hapsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar produk dan fitur yang ditawarkan oleh Dana Wallet atau dompet digital. Yang pertama, ada Dana Premium, yaitu jenis akun yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan hanya menggunakan akun biasa. Pada akun Dana biasa, maksimal mengisi saldo hingga 2 juta. Dan pada akun premium, maksimal mengisi saldo hingga 10 juta. Yang kedua, ada top up, yaitu isi saldo Dana mudah di mana saja, dan salah satunya melalui transfer bank. Yang ketiga, ada simpan kartu bank, yaitu simpan kartu bank untuk bayar lebih mudah dengan menyambungkannya ke aplikasi Dana. Yang keempat, tarik saldo, yaitu layanan tarik tunai saldo Dana melalui agen, Alfamart, Lawson, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu bayar, yaitu menggunakan aplikasi Dana untuk berbagai keperluan seperti membeli pulsa, bayar listrik, maupun pembayaran transaksi di marketplace yang bekerja sama dengan Dana. Lanjut oleh saya, Yunita Kasari, untuk materi selanjutnya yaitu cara pakai aplikasi Dana dompet digital. Cara registrasi atau buat akun di Dana. Setelah download aplikasinya, kamu bisa registrasi atau daftar Dana supaya bisa menggunakannya. Pertama, buka aplikasi Dana. Setelah berhasil menginstal, masukkan nomor telepon yang masih aktif. Klik lanjut. Selanjutnya, masukkan kode OTP 4 digit yang dikirimkan Dana via SMS ke nomor yang kamu masukkan tadi. Nanti muncul halaman kode promo, lewati bila tidak ada. Masukkan nama lengkap atau nama panggilan kamu dan foto kamu, lalu pilih daftar. Kamu akan membuat 6 digit PIN untuk keamanan akun Dana. Lalu klik lanjut. Sekarang kamu bisa login Dana. Materi selanjutnya, cara top up atau isi saldo Dana melalui bank. Ada contoh dari Bank BRI. Top up via mobile banking BRI. Pertama, buka aplikasi BRI Mobile. Selanjutnya, buka mobile banking BRI. Pilih menu pembayaran, lalu BRIVA. Masukkan nomor BRIVA atau BRI virtual akun,
Tambah nomor HP yang terdaftar di akun Dana ke dalam kolom. Masukkan nomor BRIFA. Masukkan jumlah top up yang diinginkan dan pilih OK. Masukkan PIN mobile banking BRI kamu, lalu konfirmasi transaksi akan datang melalui SMS. Top up via ATM BRI. Masukkan kartu dan PIN kamu, pilih menu transaksi lain, lalu pembayaran, lalu lainnya, lalu BRIFA. Masukkan nomor BRIFA atau BRI virtual akun, tambah nomor HP yang terdaftar di akun Dana, kemudian tekan benar. Masukkan jumlah top up yang diinginkan dan pilih OK. Masukkan PIN mobile banking BRI kamu, lalu konfirmasi transaksi akan datang melalui SMS. Baik, dilanjut oleh saya, Linda Sari. Untuk materi selanjutnya, cara top up atau isi saldo Dana. Nah, jika kalian tidak punya aplikasi Dana, download terlebih dahulu di Play Store. Jika sudah terdownload, lalu kalian daftarkan. Nah, yang pertama itu yang paling penting, nomor HP kalian. Ibarat mah, nomor HP kalian itu seperti rekening bank gitu ibarat ya. Jika kalian ingin mengisi, kalian ke via Alfamart untuk mengisi top up Dana. Ya minimal itu 50.000 bisa untuk top up Dana. Lalu kunjungi si Mbak atau si Mas kasirnya. Kalian bilang, saya ingin mentop up Dana sebesar 50.000. Lalu kalian kasihkan nomor HP kalian yang terdaftar di top up Dana tersebut. Nah, jika sudah ada pemberitahuan yang masuk nih di aplikasi Dana kalian bahwa saldo telah terisi sebesar 50.000. Nah, berarti transaksi telah selesai dan telah masuk. Materi selanjutnya yaitu keuntungan dan keunggulan menggunakan aplikasi Dana. Keuntungan yang pertama, banyak promo menarik. Kedua, dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan. Ketiga, bekerja sama dengan banyak micet. Keempat, transfer uang. Kelima, banyak kelebihan jika di-upgrade premium. Dan keunggulannya, pertama, murni buatan anak bangsa. Ya, bangsa Indonesia. Dan kedua, ditopang dengan 2 center dan data. Dan ketiga, banyak promo menarik nih di setiap bulan atau di setiap harinya. Nominal saldo awal yang fleksibel. Nah, ayo teman-teman coba untuk menggunakan aplikasi Dana. Transaksi itu lebih mudah dan kitanya juga lebih nyaman. Baik, dilanjut oleh saya, Putri Widyaningsih. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan keamanan aplikasi Dana. Sebagai aplikasi yang menyimpan dana penggunanya, Dana tentu memiliki berbagai proteksi dan keamanan yang ketat. Sampai saat ini, Dana telah mendapat 4 lisensi dari Bank Indonesia berupa soal izin pengguna e-money, e-wallet, lembaga keuangan digital, dan juga transfer uang online. Jadi, konsumen tidak perlu meragukan kredibilitas dan keamanan aplikasi ini. Dompet digital Dana juga menyediakan fitur pengenalan wajah untuk login alias face login. Mulanya fitur ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Dana Premium. Kini sudah bisa dinikmati oleh semua pengguna Dana tanpa terkecuali. Teknologi face login tentunya memberikan perlindungan keamanan yang makin protektif.
Tentunya hal ini juga praktis karena pengguna tidak harus selalu mengingat PIN. Baik, di sini saya Asla Gita Dewi akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Aplikasi Dana merupakan aplikasi dompet digital yang melakukan transaksi pembayaran non-tunai secara cepat, efektif, efisien, dan aman. Didirikan sejak tahun 2018 yang terdaftar di Bank Indonesia yang memiliki 4 lisensi, diantaranya sebagai uang elektronik, dompet digital, kirim uang, dan likuiditas keuangan digital atau LKD. Fungsi dari Dana diantaranya yaitu untuk membayar tagihan bulanan, membeli pulsa handphone, belanja di berbagai market offline, dan top up saldo investasi. Untuk top up atau isi saldo Dana diantaranya bisa melalui bank seperti BRI, BCA, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, melalui perantara ATM ataupun mobile bank-nya. Bisa juga isi saldo di Dana via merchant seperti Ramayana, Robinson, dan Alfamart dan Alfamidi. Selain melihat keuntungan dan keunggulan aplikasi Dana, keamanannya pun tergolong ketat, di mana pengguna bisa dengan leluasa dan juga tidak perlu lagi melakukan kredibilitasnya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kami sampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.